Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Meski dilakukan dengan konsep pembelajaran yang sederhana, namun pembelajaran dengan metode Holistic Brain Improvement ini juga tidak bisa diremehkan. Metode belajar yang diambil dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 33 ini mampu meningkatkan daya ingat serta pola pikir anak. Hal tersebut seperti yang berada di tempat pembelajaran privat di Jalan Beranjangan, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Anak-anak di sini mengikuti pembelajaran dengan gaya yang santai dan tenang, namun dengan hasil yang tidak diragukan. Di dalam metode pembelajaran ini, anak dilarang untuk menghafal, namun anak diajari untuk menggambar sebuah kata benda maupun kata keterangan di dalam otaknya. Dengan menggambar, anak akan dengan sendirinya mengetahui arti serta maksud dari kata benda tersebut. Setelah itu, anak juga akan diajari bagaimana cara memfoto abjad, baik abjad dalam bahasa Indonesia, Inggris maupun bahasa lainnya. Dan bahkan dengan metode ini, anak bisa hafal Al-Quran, cara menuliskannya, dan tahu artinya hanya dalam jangka 20 hari. Teknik dengan metode ini diawali dengan melatih daya otak anak menggunakan kentongan di dalam ruangan yang gelap. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar otak anak menerima vibrasi, baik itu berupa kata benda, warna, abjad, tulisan hijaiyah, dan lain sebagainya. Dari awal, murid di sini diajari belajar di bawah alam sadar mereka. Karena dengan begitu, anak bisa lebih cepat paham dan bisa menggambarkan kata benda, abjad, warna, dan lain sebagainya di otak mereka. Sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa manusia dilebihkan dari makhluk yang lain. Jadi, dengan metode pembelajaran Holistic Brain Improvement ini, anak didik bisa tahu berbagai jenis warna, bisa menulis abjad dalam berbagai bahasa, dan bahkan bisa membaca suatu tulisan tanpa melihat tulisannya. Jadi metode ini berawal dari Quran Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. Jadi dasar daripada ilmu ini adalah itu. Hai Adam, beritahu nama-nama benda kepada malaikat. Nah, itu sebagai dasar utama. Kalau nama benda berarti kan harus wujud bendanya ada keterangannya. Nah, ini anak-anak kami larang untuk menghafal, tapi kami mengajarkan untuk menggambarkan. Nah, kalau sudah gambar, dia akan tahu arti, tahu maksudnya. Nah, selama ini orang-orang itu menghafal keterangan kata benda, keterangan apapun dihafal. Ini nggak boleh, harus ada kata bendanya, harus ada keterangannya. Setelah anak ini sudah bisa menggambarkan, baru kita akan ajarkan bagaimana memfoto. Memfoto itu bisa memfoto kata benda, terus yang kedua bisa memfoto abjad. Karena abjad itu adalah gambar, harus bisa difoto. Baik itu bahasa Indonesia, tulisan bahasa Indonesia A, I, U, E, O, A, B, C, D, F, G, ataupun bahasa Inggris A, B, C, D, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Rusia. Nah, yang terakhir Quran. Quran sebagai penutup. Mereka harus bisa memindahkan Quran ke otak. Setelah mereka bisa memindahkan Quran ke otak, kita uji. Kalau sudah bisa berpindah ke otak, anak harus bisa menulis Al-Fatihah dengan benar, dengan artinya. Terus bahasa Inggris dengan benar, dengan artinya, dengan tulisannya. Sehingga anak akan bisa memaknai. Akhirnya memaknai di situ kami ajarkan namanya brain scanning. Tadi foto reading, memfoto, yaitu brain scanning, mengartikan apa yang difoto. Pada saat sudah bisa mengartikan apa yang difoto, dia akan menggunakan hati dalam bergerak. Karena kan data itu dimasukkan dalam akal, dia akan menggerakkan hati untuk berbuat. Kalau akalnya sudah diisi dengan Quran, hatinya pasti akan mengarahkan kepada kebenaran. Nah, ini proses ini akan maksimal dengan optimalisasi. Tadi dengan kentongan ada pergetaran. Otak itu kan vibrasi. Nah, semua bergerak karena vibrasi. Gelombang karena vibrasi. Kita latih anak itu dengan kentongan untuk bisa menerima gambar, menerima gambar, baik itu kata benda, baik itu warna, baik itu abjad ataupun tulisan hijaiyah. Setelah mereka bisa merekam di otaknya, itu kan berulang-ulang. Kita mau ngomong kopi berulang-ulang itu. Kita ngomong makan berulang-ulang.
Pada saat itu sudah vibrasinya sudah pada firmnya pada titik tertentu, dia akan terulang-ulang terus dan akan melekat. Nah, seorang penghafal Quran, seorang penghafal bahasa Inggris, apapun menunggu potensi alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar yang tidak akan pernah lupa. Nah, anak kami ajari mulai awal belajarnya dengan alam bawah sadar. Nah, Quran tadi mengajarkan alam bawah sadar. Apa itu? Menggambarkan. Itu adalah alam bawah sadar. Imajinasi. Nah, ini sekarang di sekolah-sekolah tidak pernah mengajarkan imajinasi, tidak pernah belajar dengan alam bawah sadar. Mereka dengan alam alfa atau delta. Concern. Nah, alam bawah sadar itu menerima, tidak bisa menolak. Tapi kalau alam sadar akan ditolak karena ada sebab akibat. Nah, ini kami ajarkan karena anak bermain di alam bawah sadar. Sehingga akan melekat, akhirnya long term memory. Nah, di dalam penelitiannya ternyata benar, organ itu ada long term memory. Ada stimulus, ada talamus, hipokampus dan sebagainya. Itu penelitian saya, sehingga kita padukan penelitian dengan realita, terbuktilah anak seperti ini. Bisa berbahasa Inggris, bisa membedakan Quran, bisa menulis bahasa Inggris, bisa menulis Korea, Jerman, Rusia, dan bisa menulis Al-Quran dengan artinya. Dan bisa melihat tanpa dengan mata, sampai dia bisa mencium seperti anjing. Bahwa Quran itu benar. Al-Baqarah 30, manusia dilebihkan dari makhluk yang lain. Target belajar anak untuk belajar ini berapa? 20 hari, 120 jam sampai 130 jam. Kami membekali anak untuk mempunyai potensi, sudah punya mekanisme mesin di otaknya. Tinggal nanti kita akan beri bekal parenting ke orang tuanya. Ini loh yang akan dimasukkan, wajib dimasukkan. Nah, peran serta orang tua, setelah dari sini orang tua tinggal memberikan intervensi, cara belajar yang betul. Nah, itu yang kita berikan. Farohah, salah satu wali murid, mengaku setelah anaknya mengikuti pembelajaran dengan metode ini, buah hatinya yang sebelumnya hyperaktif secara signifikan bisa lebih tenang, senang belajar, dan kedisiplinan anak juga meningkat. Alhamdulillah setelah mengikuti pembelajaran di sini, dia itu Pak Guru kan bilangnya hiperaktif. Sekarang alhamdulillah bisa duduk tenang sampai 2-3 jam itu mendengarkan, nggak kemana-mana. Terus sudah tahu disiplinnya, jam berapa harus bangun, jam berapa harus menyiapkan pelajaran sekolah. Dan sedikit banyak alhamdulillah sudah bisa diacak masalah nomor Inggris apa gitu. Ya alhamdulillah perkembangannya cukup lumayan. Kedepannya, metode belajar dengan Holistic Brain Improvement ini akan dikembangkan dan akan membuka beberapa cabang di berbagai wilayah kota tetangga. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.